Baik, terima kasih Bu Rika Lusri Virga MA yang jadi moderator kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin semua, wabil khusus ya, Gus Ubaidillah Ketua KPI Pusat ya. Selamat datang di UIN Sunan Kalijaga, ketemu dengan Pak Kiai Dekan. Ya Pak Dekan ini Kiai kita ini, jadi Gus ketemu dengan Kiai kan sudah apa namanya klop ya. Jadi kalau bahasa apa komunikasinya itu frame of reference dan field experience-nya ketemu. Nah, kalau udah ketemu nyambung ini nanti ke depan lancar ini program-program kita. Ya, saya sudah sampaikan ke Pak Amin, ini Pak Dekan ini sudah nyiapkan diseminasi itu 2 kali ya. Kalau program kita cuma sekali ya 1 kalinya nanti untuk apa kan? Nah, jadi silahkan nanti digodok lagi. Jadi mungkin hanya UIN dari 12 perguruan tinggi hanya UIN ada diseminasi, ada bedah buku, ada yang lain belum tentu ini. Oh berkat Bu WD1 ini WD1. Jadi Gus Ubaid untuk UIN ini supportnya luar biasa pimpinan. Sejak dari konferensi penyiaran Indonesia yang tahun lalu kalau bisa disaksikan di YouTube karena Pak Ubaid dan kawan-kawan belum menjabat komisioner seperti itu gegap gemitanya mungkin bisa dan supportnya luar biasa sejak dari rektorat sampai ke dekanat dan juga dosen-dosen yang lain yang tidak muncul tetapi supportnya luar biasa termasuk hari ini diseminasi ini kan saya itu hanya kayak apa ya kayak makelar aja ya kalau yang iya makelar aja Pak Amin yang ngerjakan kan teman-teman informan ahli. Saya itu hanya makanya KPI juga pinter sekarang, walah pengendali honornya kecil aja sekarang kan. Yang besar informan ahli itu. Waduh, saya kemarin ya sudah lah dikira kan nggak kerja gitu ya. Nah, nanti Pak Dekan lebih kecil lagi semakin nggak kerja ini mungkin dikira padahal penanggung jawab itu harusnya lebih paling besar itu kan begitu. Nah ini cuma anu aja internet. Oh masuk YouTube ya. Wah didengar nggak enak ini masuk YouTube. Curhat, curcol. Baik saya kira udah menarik sekali pembahasan ini. Saya itu aduh semua sudah dibahas. Makanya saya terus membuat suatu celah yang belum dibahas kan supaya pembahasannya tidak apa ya tidak cuma itu kan gitu ya. Maka ini kalau berdasarkan apa namanya materi ini mungkin punya saya ini harusnya yang pertama punya saya ya tetapi enggak apa-apa nanti saya langsung karena tadi sudah beberapa disinggung termasuk Pak Amin sudah menyinggung nanti ada tambahan-tambahan yang baru. Baik lanjut Mas Akbar ya ini temanya menghidupkan kampus peduli penyiaran studi kasus program infotainment ya. Jadi tadi Pak Dekan cuma tanya kalau UIN kok nggak religi? Iya Pak Dekan, religi itu nilainya terlanjur berkualitas tinggi. Jadi oleh KPI tahun ini diseminasi lebih difokuskan pada 3 ya 3 apa namanya kategori yang standarnya rendah yaitu infotainment dengan informan ahli dari UIN moderator kita ini Bu Rika Lusri. Nah, makanya saya katakan saya itu cuma makelar ya. Asli saya makelar, cuma agak bejo jadi dosen. Jadi saya itu makelar mobil dulu Pak Ubed. Jadi saya kalau melihat mobil itu nggak usah saya tutuk ting 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 kaleng itu nggak usah. Saya lihat aja ini bagus dan tidak. Makanya dosen sini itu hampir semua customer saya dulu. Sudah berbagi nomor telepon ya. Iya lagi. Nah tapi saya berhenti makelar gara-gara tetangga saya komplain ke rumah saya, Pak Bono, saya komplain, Bapak ini dosen merangkap makelar, lah saya makelar nggak bisa merangkap dosen kan itu. Jadi setelah itu saya hentikan profesi makelar saya, termasuk makelar jodoh Pak. Kalau nggak percaya tanya Bu Ede 2. Baik, studi kasus program infotainment. Nah, infotainment ini Bu Rika. Kemudian 3 kategori yang masih rendah itu yang berikutnya sinetron. Sinetron itu informan ahlinya Bu WD1, Bu Dr. Sulis. Berdiri Bu Sulis biar kenal. Nih.
Ini juga rendah ini. Kemudian yang ketiga kalau tidak salah variety show. Variety show siapa ya? Oh, Pak Ali Osman. Ya, silakan berdiri Pak Ali Osman, ini kiai dari Usuluddin, pemikir ya. Jadi tapi harus dipaksa untuk meneliti variety show gitu ya. Jadi kacamatanya kiai ya jadi jelek sekali variety show. Tapi untunglah tayangan kemarin sampelnya cuma sedikit. Ya, untung ini Pak Ali Osman ini. Yang lain mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Lanjut, ini survei yang dilakukan di beberapa TV, SCTV, GTV, iNews dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang mungkin masih agak apa namanya, kira-kira tayangannya apa saja sih, apa namanya, yang namanya infotainment ini. Jadi ada beberapa, misalnya di SCTV itu hot shoot, kemudian silet ya, barista, hot issue, pokoknya yang hot atau kiss itu biasanya itu infotainment itu. Nah, lanjut Mas, lanjut. Nah ini enggak usah aja, ini udah Pak Iswandi kalau ini ahlinya. Nah ini variabel sama indikator, enggak, lanjut Mas. Nah ini ya, jangan stop. Nah, indeks kategori infotainment itu hasil secara umum di bawah 3 karena standar yang ditetapkan KPI untuk menyatakan berkualitas itu 3. Nah, ini 2,8. Nah, 2,8 ini juga fokusnya tadi sempat disinggung oleh Pak Amin ya. Ada di, lanjut Mas, di nanti yang merah-merah akan kita soroti. Lanjut. Ya, yang pertama adalah di yang merah banget, terus lanjut di privacy, lanjut Mas, terus biar cepet, lanjut satu lagi, nah atasnya, nah atasnya lagi, nah ini privacy. Nah kita lihat privacy ini memerah ya, memerah itu artinya bahwa informasi yang disajikan tidak mengeksploitasi kehidupan pribadi, tetapi pada prakteknya itu mengeksploitasi. Nah, privacy ya. Kemudian yang berikutnya bawahnya Mas, informasi yang disajikan tidak mengeksploitasi konflik dalam kehidupan pribadi, tapi pada prakteknya mengeksploitasi. Nah, dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu sekalian, ini yang nanti kita akan menjadi apa namanya, menjadi introspeksi dan tantangan bagi kita itu begini, bahwa ini memang kayak semacam ambiguitas tentang tayangan infotainment. Satu sisi ingin memberikan hiburan pada masyarakat, tapi sisi lain bagaimana hiburan itu tetap mendidik, kapasitas mendidik ya, tidak mengeksploitasi. Tadi Bu Evri sudah menyinggung, belum lama ini kita, dunia maya kita digegerkan oleh penampilan seorang anak yang bernama Putri Aryani yang kemudian sempat trending topik bertengger beberapa hari itu ya. Kenapa? Putri Aryani ini seorang tunanetra, difabel ya, tetapi memiliki bakat yang luar biasa sehingga dapat buzzer, golden buzzer ya dari Simon yang itu ya, yang suaranya kayak Whitney Houston, kayak ya kan orang lama jadi taunya Whitney Houston, Debbie Gibson gitu ya, saya sejajarkan gitu-gitu ya. Belum lahir Bu Evri. Iya, itu idola saya itu. Ya, Debbie Gibson tuh kalau nyanyi di atas piano itu loh, organ itu dia naik. Wah, seneng sekali. Penontonnya sambil ngintip gini ya di bawahnya ini. Nah, itu suaranya keren sekali, dan Putri Aryani ini saya nggak bosen-bosen mengulang-ulang itu tayangannya itu. Dan perlu diketahui sebetulnya Putri Aryani itu pernah juara di Indonesia Got Talent juga ya, pada tahun berapa ya?
2014 itu coba udah lama sebetulnya, tapi kita kan enggak pernah gagas. Bahkan maaf, dari beberapa masyarakat itu mengatakan bahwa Putri Aryani itu menjual kesedihan. Aduh, saya sebagai seorang pembela apa namanya difabel ini, sampai saya tulis disertasi itu, saya sedih juga kalau orang itu sudah difabel dikira menjual kesedihan, ya, sehingga apresiasi terhadap Putri Aryani itu nggak begitu masif seperti sekarang. Kenapa sekarang begitu masif? Karena di Amerika lebih melihat bukan di menjual kesedihan, tetapi menjual inspirasi atau prestasi, ya, atau talentnya, atau benar-benar memang passion itu yang dilihat, dihargai oleh masa. Dia nggak melihat bahwa oh ini tunanetra, oh ini nggak cantik terus nggak dihargai. Kalau kita itu kan lebih ke physically. Kalau mahasiswanya cantik nilainya A, kalau mahasiswanya nggak cantik nilainya wah, kan itu enggak, itu teman-teman saya kan ngasih masukan Pak Rojak gitu itu menilainya nggak objektif. Iya, itu Pak Rojak itu enggak, dia kalau menilai itu yang cantik nilai A-nya, yang tidak cantik kasihan yang nggak cantik itu. Itu sama menilai Putri Aryani ini, karena dianggap difabel terus nggak diperhatikan. Yang dilihat itu Pak Rojak, passionnya, prestasinya. Bu Evi itu Pak Rojak itu. Nah baik, nah maksud saya begini, bagaimana ini tantangan buat lembaga penyiaran dan juga mungkin bisa melibatkan mitra perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu Bu Evri, Pak Amin, Gus Ubed kan punya banyak talent-talent yang memiliki konten-konten kreator yang luar biasa, cuma tidak ada ruang itu aja. Bagaimana bisa kita fasilitasi, misalnya ini Akbar ini, assalamualaikum ya, belum nanti dosen-dosennya, tapi kan kita nggak punya ruang. Paling kita ruangnya itu Kembantul, paling pengabdian masyarakat kan gitu ya, cuma gitu. Kita nggak punya ruang di media yang besar, kolam yang besar. Pak Dekan saya, Pak Dr. Muhammad Sodik ini potensi passionnya luar biasa dalam apapun, multi talent Gus. Cuma kan ruangnya hanya visum. Ya yang tahu ya cuma visum. Coba kalau sama-sama diangkat di tingkat level pusat gitu untuk jadi konsultan siaran religi apa namanya. Makanya tadi kacamatanya kan beda. Oh iya, kalau kacamata sekarang ini kualitas religinya bagus. Belum tentu di mata Pak Sodik bagus. Nah, jadi ini yang perlu saya beri catatan yang pertama ya. Yang berikutnya, jadi bawahnya Mas ya, bawah, atasnya. Nah ini konflik. Nah konflik ini yang masih dieksploitasi. Budaya kita, masyarakat kita itu budaya yang suka konflik gitu loh. Suka berantem, suka konflik. Kultur kita itulah maka hoax dan hate speech itu gampang sekali berkembang di Indonesia. Kenapa? Kita suka, budaya itu suka. Kelihatannya habis dari masjid, sholat jamaah, tetapi pulang di perempatan mempergunjingkan atau membuka aib tetangganya. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Salah satunya kita itu ditumbuh suburkan oleh media, termasuk televisi. Televisi acaranya itu silet, gosip, barista, hot shoot, selebriti pagi, isinya begitu terus. Wah sudah disemprit ini. Iya siap, masih 5 menit lagi, baik. Jadi isinya seperti itu terus. Contoh ini, kasus KDRT Vena Malinda, ini konflik tentang KDRT dengan suaminya itu. Kemudian kasus KDRT Lesti Kejora ini, wah seneng banget kalau Lesti Kejora dengan begitu saling memaafkan atau gelo, waduh, gelo, wah,
Iya kena prank itu netizen wah kecewa kan gitu. Waduh, eh, untunglah dosen ini nggak masuk kategori selebriti ya. Wah kalau kita itu masuk selebriti, waduh Pak Rojak itu bisa anu itu tinggi karena apa namanya ketahuan berduaan dengan mahasiswi misalnya. Padahal kan konsultasi aja kan bisa masuk hot shoot ya, bisa masuk hot shoot gitu. Yang mana Pak Rojak ini? Pak Rojak berdiri, Pak Bu Efri minta berdiri. Nah. Oke, kisah asmara Ayu Ting Ting. Seneng ini budaya kita kok. Budaya kita itu budaya yang suka membergunjingkan orang, membuka aib orang gitu ya. Kalau ada temannya atau tetangganya salah itu kita malah seneng gitu ya. Tetangganya itu senang, kita sedih. Ya, kalau tetangganya temannya bahagia, kita malah sedih. Harusnya kan ikut bahagia. Ya. Begitu temannya beristri lagi, kita malah nggak seneng loh. Harusnya kan kita seneng ya kalau temannya beristri lagi ya. Berarti luar biasa ini Pak Rojak itu punya istri lagi, nggak ganteng kok bisa punya istri lagi misalnya. Ini sahabat saya jadi nggak apa-apa Bu Efri, aman. Iya, saya nggak berani begini dengan Pak Dekan kan nggak mungkin lah ya. Kalau Pak Dekan yang baik-baik ya. Baik, masih banyak tayangan yang tidak mendidik hari ini karena banyak memuat konflik, privacy artis atau gibah dan membahasnya terlalu detail sekali. Host masih memberikan tanggapan yang dapat mengadu domba dengan memuat hasil wawancara dari masing-masing pihak yang terlibat konflik dan menjelek-jelekan di depan umum. Bahkan pada salah satu tayangan di Hotshot itu CCTV ya, adegan mistis yang memasukkan Denny Darko yang meramal kondisi rumah tangga Lesti Bilar melalui kartu tarot. Nah, jadi muatan mistis ini meskipun di hasilnya itu tidak muncul, tetapi tetap ada ini muatan mistis masih muncul ya. Masih terjadi pelanggaran pedoman perilaku penyiaran ya, dan juga masih terjadi pelanggaran di pedoman pelanggaran di standar program siaran ya. Nah tantangannya tadi ya, bagaimana bisa media itu kan punya pengaruh yang luar biasa dalam perubahan sikap, perilaku, budaya masyarakat. Banyak teori yang bisa membuktikan itu ya, sejak dari kultivasi teori, kemudian imitasi teori, balai teori dan lain sebagainya, yang masyarakat itu dengan mudahnya itu akan mengikuti budaya berdasarkan media yang dia ikuti. Nah, di sisi lain saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Rofi mungkin bagaimana nanti bisa ke depan UIN Sunan Kalijaga tidak hanya dengan KPI pusat terus gitu, dengan KPID meningkatkan literasi masyarakat. Jadi literasi masyarakat itu kalau ditingkatkan otomatis tayangan-tayangan yang tidak berkualitas itu ditinggalkan secara otomatis, begitu. Kalau kita itu meningkatkan tayangan terus, meningkatkan kualitas tayangan terus, tapi masyarakatnya tetap aja literasinya rendah, ya sama saja, kan gitu. Maka ini harus berimbang. Di UIN kan ada pengabdian masyarakat, dan mungkin dari KPID juga punya program apa, ketemu seperti dengan KPI pusat itu kan kita ketemu di situ ya, kita ketemu yang bisa kita kerjasamakan. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.